bisa kita melihat aura seorang dengan mata telanjang? Ya bisa aja. Apakah ada trik khusus atau bagaimana Mas, bisa dijelaskan? Ada banyak latihan tuh kalau nggak salah. Ada yang ini ya, melihat lilin, dipantengin terus gitu. Ada yang kayak gitu tuh kalau nggak salah dulu temen yang berlatih itu. Terus habis itu disuruh teman itu berdiri di depan tembok yang warnanya putih. Nah nanti awal tuh mungkin kelihatan kayak ada lapisan. Nah sampai nanti keluar warna gitu. Kayak gitu. Bisa nggak seseorang ini misalkan katakanlah si A auranya kan negatif lah katakanlah, bisa nggak kita ini untuk merubah hal yang negatif itu menjadi positif dari aura kita itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Membersihkan bisa, tapi kalau merubah nggak bisa, harus dari dirinya sendiri. Membersihkan prakteknya gimana Mas? Caranya bagaimana? Ya tinggal dibersihkan gini. Pak Ipin, Ya tinggal dibersihkan gitu. Garam Pak Bin. Kan kadang orang itu juga pengen lah ya jadi orang itu yang waskito gitu ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita ini menjadi seorang yang waskito dan lain sebagainya itu? Apakah ada trik khusus dari Mas Ori atau bagaimana gitu? Ya kalau menurut saya bersihkan diri. Nah, membersihkan diri itu menjauhi hal-hal yang buruk, menjauhi beberapa hal-hal yang memang secara tingkat mudaratnya lebih tinggi. Salamun. Jadi selalu menjaga kesucian itu baru bisa. Kalau nggak gitu nggak akan mungkin bisa, karena kewaskitan itu berbanding lurus dengan tanggung jawab. Tidak berarti kita waskita kita tahu orang ini seperti ini, nggak bisa seperti itu. Ada konsekuensi yang ditanggung. Jadi mending lebih baik kalau saran saya nggak usah waskita, nggak usah waskita lah. Tanggung jawabnya besar. Mending berlatih waspodo gitu. Cara untuk membangkitkan potensi diri itu seperti apa? Jadi kan seorang kesatria itu dia selalu menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapin dan mencari tanggung jawab baru untuk mereka selesaikan. Itu adalah seorang kesatria. Jadi kalau menurut saya adalah jangan pernah menjauhin masalah, tapi dihadapin dan diselesaikan. Kalau kita sekarang kan jarang orang yang mau menyelesaikan masalah, malah menjauhin, menyelesaikan dengan cara yang instan tapi menimbulkan masalah baru. Kadang takut Mas, untuk menghadapi masalah itu takut kan. Makanya banyak terjadi kasus misalkan bunuh diri dan lain sebagainya. Itu kan karena takut menghadapi masalah. Nah, apa yang harus dilakukan dan Mas Ori perlu sampaikan pada teman-teman kita yang punya problem seperti itu supaya nanti nggak terjerumus ke apa itu bunuh diri dan lain sebagainya? Ya kalau misalnya saya mau ngobrol ke teman-teman yang banyak masalah, jadi jangan merasa punya masalah sendirian. Artinya itu jangan merasa bahwa teman-teman itu mendapatkan masalah sendiri. Kalau kita misalnya bicara, semua orang itu memiliki problem permasalahannya masing-masing. Jadi saya tekankan ke teman-teman, capek boleh, sedih boleh, ngerusulo boleh, tapi ring sedih dan ngerusulonya itu jangan sampai melebihin dari semangat kita. Maka semangat yang harus kita jaga adalah semangat lillahi ta'ala, itu yang paling kuat. Jadi bergantunglah hanya kepada Allah, cuman itu. Kalau kita bergantung terhadap yang lain ya pasti kecewa. Tapi kalau kita membuat ring semangat hidup kita hanya bergantung kepada Allah, insya Allah daya semangat kita akan terus bertumbuh. Berhenti sebentar boleh, tapi terus berjalan lagi. Karena pemahaman saya pribadi, setiap permasalahan itu adalah nutrisi. Kan aneh ya. Kayak mungkin teman-teman bilang, ya mas enak ngobrol kayak gitu, karena nggak menghadapi apa yang saya hadapin gitu. Atau mau tukaran gitu. tukar hidup gitu, ya monggo gitu. Apakah saya nggak punya masalah? Ya punya.
Tapi saya selalu berpikir dan mengkalkulasi segala penderitaan saya dengan nikmat yang diberikan Allah itu jauh melebihi dari apa yang saya rasakan penderitaan itu. Jadi setiap saya mengalami satu problem-problem masalah, pasti saya kalkulasi dengan rasa syukur. Dan ternyata rasa syukur itu jauh melampaui dari penderitaan kita. Nah ini yang menjadi problem dari diri kita sendiri, Mas. Kalau terkait dengan ego kan. Dan ini mungkin paling sulit untuk kita hilangkan. Apa yang harus kita lakukan kita untuk menghilangkan rasa ego dalam diri kita itu apa yang harus kita lakukan? Nah sebetulnya problem masalah seseorang itu karena membandingkan hidup. Selama kita masih membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, pasti masalah. Tapi kalau kita sudah tidak terjebak pada perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain, kita nggak akan pernah ada masalah. Masalah timbul itu karena ada perbandingan. Kan makanya saya bilang bahwa perbandingan yang relevan itu adalah perbandingan hidup kita yang dahulu dengan hidup kita sekarang. Pasti banyak bersyukurnya. Tapi kalau kita membandingkan dengan orang lain, ya pasti banyak rusuh, enak wong iku gitu kan, sawang sinawang, padahal belum tentu juga enak. Nah, ego itu bukan dihilangkan, ego itu dikendalikan. Caranya, Mas Uri? Nah, kenali ego. Ego itu pasti dia itu bersifat individual. Waalaikumsalam Pak Upin. Nah, ada istilah itu gini. Bagi seorang yang bijak, ketika dia menyelesaikan masalah dia akan mundur. Tapi bagi orang yang bekerja dengan ego, setelah dia menyelesaikan masalah maka dia akan menunggu sampai ada sanjungan dari orang lain. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, ketika orang bijak mencintai seseorang atau melakukan hal-hal yang berdasarkan nilai-nilai keharmonisan, itu pasti dia tidak akan menonjolkan dirinya, tapi dia akan di belakang. Tapi ketika dibutuhkan tanggung jawab, dia akan yang paling depan. Nah, kita memahami tuh dalam diri kita di posisi yang mana. Apakah setiap ada masalah kita selalu di belakang, ketika ada reward kita paling depan, atau ketika kita menyelesaikan masalah kita langsung mundur ke belakang, atau kita butuh sanjungan. Nah, ego itu sebetulnya adalah jubah, bukan kemelekatan, bukan dalam diri, tapi dia sebentuk aksesoris yang sebetulnya harus kita milikin. Jadi bukan dilepas gitu aja, tapi dimilikin untuk menjadi kendaraan. Jadi kan gini, menjaga selalu rasa Allah dalam diri kita. Jadi selalu menghadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Ketika kita mampu merasakan kehadiran Allah, maka kita akan meminjam tubuh fisik kita menjadi tubuh lokal atau ego untuk berkiprah di muka bumi ini berdasarkan nilai-nilai yang kita bawa dan kita istilahnya kita pakai dengan nilai-nilai ilahiyah. Jadi eksistensi ego itu pasti dibutuhkan karena kita masih hidup di dunia polar. Kalau tidak butuh ego, ya berarti udah selesai. Nah, itu ego itu hanya diperuntukkan ketika memang ini berasaskan dari kehendaknya. Kita butuh kedaulatan diri kita yang disetujui oleh Allah. Istilahnya ketika kita berkiprah itu sudah punya SIM, surat izin manusia gitu. Terus kalau untuk mengendalikan rasa emosi, rasa minder, rasa takut itu bagaimana? Jadi emosi itu muncul karena ketidakterimaan diri kita terhadap situasi. Poinnya cuma itu. Tapi ketika kita menerima situasi itu bagian dari diri kita, tidak akan muncul emosi. Bahkan di dalam prosesnya kita akan tertawa sendiri karena kebodohan dari diri kita. Kan misalnya gini, saya kasih analogi. Misalnya nih, kita dipukul seseorang,
amatin sepersekian detik di dalam diri kita, pasti ada yang ngoceh, kurang ajar arek iki kok ngene. Baru kan kita bertindak. Iya. Nah, sebetulnya itu ada fase tuh. Ketika pikiran itu muncul, ego itu muncul, kita harus menjadi pengamat, mundur sebentar. Dengarkan itu, jangan bereaksi. Kalau kita bereaksi, fisik kita bereaksi. Tapi kalau kita mundur sejenak, dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak jadi emosi. Pernah kasus itu di Surabaya, ada nenek-nenek itu yang dia itu ngeluh karena cucunya terlalu nakal. Iya. Nah, gimana mas caranya? Ketika ibu emosi, rasakan nafasnya, rasakan perutnya, sambil berzikir, paling mudah. Jadi ketika emosi itu muncul, langsung tarik nafas, buang. Nah, nanti pasti akan berhenti. Nggak akan ikut kita terbawa oleh emosi itu. Jadi egonya langsung terlepas, diamatin. Gitu. Nah, tapi kalau kita bereaksi, ya kita akan menjadi marah. Kan itu sampai habis cucu saya gitu, saya langsung pegang perut saya ingat Mas Ori gitu, tarik nafas, buang. Tiba-tiba cucu saya langsung ngandolin gini, Mas, ditarik-tarik. Nenek kok nggak jadi marah gitu katanya. Saya bingung kok bisa kayak gitu. Kalau untuk menghilangkan rasa minder, rasa takut, itu apa mas triknya? Ya kan sebetulnya kan gini, minder itu termasuk dosa yang kecil yang terkadang kita tidak menyadari. Kalau kita minder berarti kita kehilangan GPS kita atau koordinat kita dengan Allah, koneksi kita. Jadi sebetulnya rasa minder itu tidak boleh. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Kalau kita rendah diri berarti kita tidak percaya potensi-potensi yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau rendah hati itu beda dengan rendah diri. Rendah hati itu adalah meluaskan segala sesuatu di hadapan kita dengan memberikan ruang. Itu rendah hati. Tapi kalau rendah diri beda. Rendah diri itu yang minder itu tadi. Jadi jangan sampai rendah diri. Carilah potensi terbaikmu, apa yang kamu bisa, optimalkan, maka kamu akan menjadi seseorang yang memiliki value yang lebih. Karena setiap orang itu pasti memiliki value-value yang berbeda-beda. Jadi itu kan kesalahan kita minder itu karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok iso ngono, kok gak iso gitu. Padahal belum tentu potensi kita di situ. Jadi carilah potensi terbaikmu gitu. Dan itu proses. Jadi terus jangan pernah menyerah. Jadi selalu ingat aja bahwa Allah itu menyediakan potensi yang memang layak untuk kita. Ini kita lanjutkan ke pertanyaan dari grup Telegram Mas Ori. Yang pertama dari Rio. Salam Mas Ori, kapan bisa praktek dalam bentuk Zoom meditasinya, jadi bisa dicek salah benernya? Ya nantilah kita buat jadwal ya Mas Rio. Jadi kalau meditasi udah nggak usah berpikir salah atau benar, asal tujuannya pas aja udah cukup. Jadi kalau meditasi udah niatkan aja, tafakur niat aja. Jadi bermeditasi itu jangan disekup kecilkan dengan hanya duduk bersila. Meditasi itu bisa setiap saat, setiap waktu, asal kita selalu ingat. Itu sama dengan meditasi, merenung pun meditasi, asal tujuannya jelas gitu. Jadi nggak ada salah benar kalau menurut saya. Nah, nanti kita agendakan Zoom gitu. Seberapa penting Mas meditasi itu dilakukan? Jadi kan saya bilang, saya itu ingat pesan dari almarhum Pak Madi ke saya itu, jadikanlah meditasi itu sebagai hobi. Jadi ketika kita meditasi itu sebetulnya ada satu energi potensial dalam diri kita yang itu mengarah pada satu sistem gelombang otak kita. Gelombang elektromagnetik itu akan lari dari sumsum tulang belakang masuk ke sistem limbik, lalu dia akan meresonansi, merangsang kelenjar-kelenjar yang ada di otak kita, saraf-saraf yang ada di otak kita akhirnya terhubung.
Ketika seseorang itu sering bermeditasi, artinya saraf dalam otaknya itu akan semakin terhubung, semakin kompleks. Nah, ini neuron dalam otaknya akan semakin bersinergi atau menyatu, bersetruman. Nah, seseorang itu akan bisa menjadi semakin cerdas ketika neuron dalam otaknya itu semakin banyak yang tersambung. Nah, ini sangat penting meditasi itu.